Sosok yang diselimuti kegelapan perlahan berjalan keluar dari penjara iblis neraka. Ini adalah sosok yang wajahnya tidak dapat dilihat dengan jelas. Hanya berdiri di sini, seluruh tubuhnya memancarkan rasa teror. Begitu orang ini muncul, mata Penatua Gumo dan yang lainnya tiba-tiba menunjukkan ekspresi serius. Aura kegelapan. Gumam Qin Chen sedikit mengernyit, dan juga menatap orang di depannya. Pada awalnya, dia berpikir bahwa pihak lain hanyalah anggota klan Abyssal yang telah mengembangkan kekuatan kegelapan, tetapi ketika dia melihat dengan hati-hati, Qin Chen menyipitkan matanya sedikit. Karena dia merasakan kekuatan darah Raja Kegelapan di tubuhnya sedikit berdenyut, seolah beresonansi dengan darah di tubuh pihak lain. Tuan, hati-hati, orang ini adalah anggota klan kegelapan. Ucap Lord of the Abyss Demon menarik napas dalam-dalam, datang ke sisi Qin Chen dan berkata dengan pelan. Orang gelap, ucap Qin Chen dengan niat membunuh yang dingin muncul di matanya. Sosok gelap ini muncul di pintu masuk penjara iblis neraka. Setelah melihat para tetua Gumo, dia segera memancarkan aura dingin, dan berkata dengan dingin, siapa yang mengizinkanmu untuk masuk tanpa izin di wilayah klan gelapku? Keluar dari sini. Sosok gelap ini memancarkan aura dingin, dan matanya tertuju pada Lord of Abyss Demon dan Qin Chen yang telah melangkah ke penjara iblis neraka, dengan aura dingin dan gelap melonjak dari tubuhnya. Wilayah klan kegelapanmu. Tempat ini adalah tanah klan iblis abisku. Kapan itu menjadi wilayah klan kegelapanmu? Ucap Lord of Abyss Demon tiba-tiba mencibir. Penatua Gumo, siapa orang ini? Ucap orang klan gelap itu memandang dengan dingin ke Penatua Gumo dan rombongannya. Kulit Penatua Gumo sedikit berubah, dia bergegas maju, dan berkata dengan hormat, teman ini, orang ini juga anggota klan iblis abis kami, dan dia memasuki penjara iblis neraka karena masalah penting, jadi tolong permudah. Ucap Penatua Gumo dengan hormat. Permudah. Di sini, leluhur Yuanmo telah menjanjikan saya kelangsungan hidup klan gelap. Apakah kamu ingin mengingkari janjimu? Ucap sosok gelap itu mencibir, aura di tubuhnya tidak kuat, sepertinya dia bahkan belum mencapai level tertinggi, tetapi matanya tinggi di atas, dan dia tidak memperhatikan Elder Gumo dan yang lainnya. Sikap seperti itu secara alami membuat Penatua Gumo dan yang lainnya tidak bahagia, dan mereka sangat kesal. Mereka marah di dalam hati, tetapi mereka hanya bisa menelan amarah mereka. Apa yang masih kamu lakukan dalam keadaan linglung? Cepat mundur, jika tidak, jangan salahkan aku karena bersikap kasar. Ucap orang dari klan gelap menatap dingin ke arah Lord of Abyss Demon dan Qin Chen, matanya penuh dengan penghinaan. Itu adalah sikap yang superior, seolah-olah, di matanya, Qin Chen dan penguasa iblis abis seperti dua ekor semut. Saudara Tian Yuan, bukankah Anda mengatakan bahwa penjara iblis neraka ini adalah area terlarang dari klan iblis abis Anda? Mengapa? Area terlarang dari klan iblis abis Anda, orang-orang dari klan gelap dapat masuk sesuka hati, tetapi klan Abyssal Anda sendiri tidak bisa. Ucap Qin Chen tersenyum. Wajah Lord of Abyss menjelek, dia bahkan memandang Penatua Gumo, mengedipkan mata pada Penatua Gumo, dan berkata dengan acuh tak acuh, Penatua Gumo, tolong jelaskan kepada saudara Necromans. Penatua Gumo langsung mengerti bahwa itu karena Tuan Muda tidak ingin menunjukkan profil rendah di depan orang-orang di dunia bawah, jadi dia sengaja meminta dirinya untuk maju. Penatua Gumo berkata kepada Qin Chen, ini, teman, penjara iblis neraka memang merupakan tempat terlarang bagi klan iblis abis kami. Tetapi pada tahun-tahun itu, klan gelap menggunakan sumber khusus untuk menutupi langit dan membantu klan iblis kami bertarung melawan semua ras. Meskipun mereka mengalahkan Terrans, karena ini juga, mereka mengekspos diri mereka sendiri dan ditemukan oleh asal mula alam semesta. Klan gelap menjadi sasaran asal mula alam semesta, sehingga mereka harus mundur dari alam semesta ini. Namun, penjara iblis neraka dari klan iblis abis kami, di bawah pengelolaan klan iblis kami, sangat lemah diawasi oleh asal mula alam semesta, jadi masih ada sejumlah kecil orang klan kegelapan yang tertinggal, berfungsi sebagai jembatan antara klan kegelapan dan klan iblis abis kami. Ucap Penatua Gumo buru-buru menjelaskan. Lalu siapa orang terkuat yang ditinggalkan oleh klan gelap? Kata Qin Chen dengan ringan. Saya tidak tahu bahwa semua ini diatur oleh leluhur.
Saya hanya tahu bahwa kelompok terkuat dari klan gelap saat itu sangat dikunci oleh asal mula alam semesta, dan mereka tidak bisa tinggal di alam semesta ini lebih lama lagi. Apa yang mereka tinggalkan semuanya adalah orang-orang tingkat menengah. Berbicara tentang ini, Penatua Gumo diam-diam berkata, Anda berasal dari dunia bawah, dan Anda telah bekerja sama dengan klan kami dan klan gelap. Jika Anda ingin mengetahui detailnya, Anda dapat mengirim pesan ke Kaisar Mayat Hidup, dan Kaisar Mayat Hidup akan memberi tahu Anda. Ucap Penatua Gumo menjelaskan, untuk masalah sepele seperti itu, masih perlukah mengirim pesan ke Kaisar Mayat Hidup? Ucap Qin Chen mencibir, dengan ekspresi jijik. Kakak Tian Yuan, ayo pergi. Ucap Qin Chen berkata kepada Lord of Abyss Demon, dan kemudian langsung pergi ke penjara iblis neraka. Melihat tindakan Qin Chen, ekspresi sosok gelap itu menjadi gelap. Kekuatan kegelapan yang mengerikan melintas, dan orang kuat dari klan gelap telah muncul di depan Qin Chen. Dia menatap lurus ke arah Qin Chen dan berkata, apakah kamu tidak mendengarku? Ini adalah wilayah klan gelapku, keluar dari sini. Nafas gelap tanpa batas melonjak dan menyelimuti Qin Chen seketika. Bagaimana jika aku harus masuk? Ucap Qin Chen mencibir. Kamu bisa mencoba, di alam semesta ini, tidak ada yang berani menantang klan gelapku. Ucap orang kuat dari klan gelap berkata dengan dingin, niat membunuh yang mengerikan terbungkus lautan luas kekuatan gelap langsung menutupi Qin Chen. Menyingkir, ucap Qin Chen berkata dengan ringan, jika kamu tidak menyingkir, aku tidak akan sopan. Hahaha, orang kuat klan gelap tidak bisa menahan tawa itu sangat dingin, dia menatap lurus ke arah Qin Chen, tanpa niat menyerah. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak melihat ke bawah, seperti cara manusia memandang semut. Nafas gelap tanpa batas melonjak, mengandung niat membunuh yang mengerikan. Jelas, selama Qin Chen tidak mau, dia akan dibunuh secara langsung. Qin Chen tiba-tiba menghunus pedangnya dengan tangan kanannya. Pedang karat misterius itu tiba-tiba terhunus. Saat pedang keluar, orang kuat klan gelap menyipitkan matanya sedikit. Dia tidak menyangka Qin Chen akan berani menyerangnya, apalagi Qin Chen begitu tegas. Namun, reaksinya juga sangat cepat, dan dia dengan ringan mengayunkan tangan kanannya ke depan. Dunia gelap yang menakutkan turun dalam sekejap, telapak tangan ini tampak ringan, tetapi tampaknya mampu mematahkan punggung langit dan bumi. Sepotong cahaya pedang meledak tiba-tiba, dan dalam sekejap, kegelapan tanpa batas langsung hancur dan musnah. Dan orang kuat klan gelap itu langsung mundur ke penjara iblis neraka dengan pedang Qin Chen, dan ruang di belakangnya langsung hancur. Tangan kanannya bahkan terkoyak, dengan darah hitam menyembur keluar. Saat berikutnya, gelombang kekuatan mengalir keluar dari cahaya pedang, langsung memusnahkan tangan kanan orang kuat klan gelap itu. Master klan gelap sedikit bingung, dia tidak menyangka tangan kanannya hilang seperti ini. Mata Penatua Gumo dan yang lainnya di samping juga menatap sekeliling, mereka tidak pernah menyangka bahwa Qin Chen tiba-tiba akan menyerang orang kuat klan gelap, dan menghancurkan telapak tangan pihak lain dengan satu pedang. Wajah Penatua Gumo menjadi pucat, dan dia bergegas maju untuk mencegahnya, kalian berdua. Tapi sebelum dia menyelesaikan kata-katanya, Lord of Abyss Demon menghentikannya, Penatua Gumo, baik itu klan kegelapan atau dunia bawah, klan iblis abis kita, tidak boleh menyinggung mereka. Lebih baik membiarkan mereka menyelesaikan masalah ini dengan sendirinya. Klan iblis abis kita, tidak perlu terlibat. Terlebih lagi, menurutmu apakah kamu bisa membujuk pihak lain? Ucap Lord of Abyss Demon berkata kepada Penatua Gumo. Penatua Gumo melirik Qin Chen dan anggota klan kegelapan, dan mau tidak mau terlihat jelek. Semut Mol, kamu berani menyerangku, kamu mencari kematian. Ucap pria dari klan gelap tampak kesal. Salah satu lengannya terputus, dan kekuatan gelap yang tak terbatas melonjak lagi. Dalam sekejap, kekuatan gelap yang mengepul datang ke arah Qin Chen untuk menekannya seperti lautan luas. Pria klan gelap itu langsung menjadi sangat menjulang tinggi, seperti dewa, dengan garis-garis kekuatan gelap bertahan di lengan kanannya, banyak rune gelap berkedip, dan jatuh ke arah Qin Chen dengan keras. Dengan pukulan ini, kehampaan langsung beriak, dan energi iblis gelap yang tak terbatas ditolak dengan gila-gilaan, dan dunia langsung berubah menjadi ruang hampa, dan kehampaan di sekitar Qin Chen langsung terbakar. Mata Qin Chen menjadi dingin,
dan pedang karat misterius di tangan kanannya terhunus lagi. Cahaya pedang yang mengerikan langsung menebas, aura pedang melambung ke langit, memotong langsung ke langit, aura pedang yang berisi aturan kematian yang tak ada habisnya bertabrakan dengan telapak tangan gelap yang besar lagi. Segera, raungan yang menakutkan bergema di seluruh langit dan bumi, dan energi pedang yang mengandung kekuatan kematian yang mengerikan memotong dengan gila-gilaan dengan telapak tangan yang gelap, bergemuruh, dan telapak tangan yang gelap itu terus-menerus robek menjadi retakan yang mengerikan. Pertahanan yang sangat kuat, gumam Qin Chen sedikit mengernyit. Kekuatan pedangnya sangat mencengangkan, meskipun dia tidak menggunakan kekuatan penuhnya, itu hanya tembakan tentatif, tapi itu cukup untuk memotong setengah langkah tertinggi secara langsung, tetapi jatuh pada pria klan gelap ini bahkan telapak tangannya tidak terpotong. Huff, bocah semut, kamu ingin menerobos pertahanan kursi ini. Kamu tidak tahu bagaimana hidup atau mati. Ucap pria klan gelap mencibir, percaya diri dengan pertahanannya sendiri. Tangan besar gelap itu langsung menekannya, dan telapak tangan yang patah langsung membungkus Qin Chen di dalamnya. Tidak baik, gumam Penatua Gumo dan yang lainnya mengubah warna mereka, menunjukkan ekspresi cemas. Qin Chen adalah orang dari dunia bawah, jika dia mati di tangan orang klan gelap, itu akan merepotkan. Hanya saja, kecemasan di hati mereka belum mereda. Kilatan cahaya pedang melintas, dan seseorang melihat energi pedang yang mengerikan yang mengandung niat membunuh tanpa akhir, yang tampaknya mampu memotong langit, membubung langsung ke langit, merobek telapak tangan besar pria klan gelap. Cahaya pedang melonjak ke langit. Tidak ada cara untuk menggambarkan pedang yang mengerikan itu. Cahaya pedang yang luas berkecamuk di antara langit dan bumi, dan nafas kematian yang mengepul membentuk kerajaan kematian. Dan di kerajaan kematian, sesosok bergegas keluar dari telapak tangan dalam. Sekejap, itu adalah Qin Chen. Tangan besar yang tak terbatas tidak bisa menutupi sosoknya sama sekali. Sosoknya seperti dewa kematian, mengandung kekuatan kematian yang luar biasa. Dia perlahan berjalan keluar dari kehampaan yang tak berujung, mengendalikan kehendak langit. Pada saat ini, Penatua Gumo dan yang lainnya tidak dapat menggambarkan perasaan yang mereka rasakan ketika mereka melihat Qin Chen. Apa yang mereka lihat hanyalah sosok, tetapi mereka tampaknya melihat ketakutan akan kematian. Seolah-olah, hanya dengan melihat mereka beberapa kali lagi, hidup mereka akan hilang kapan saja. Ini membuat mereka memalingkan muka satu demi satu, masing-masing dengan ekspresi terkejut. Mereka semua adalah tetua tingkat tertinggi dan menengah, dan mereka benar-benar memiliki perasaan seperti itu, seberapa mengerikan pencapaian pihak lain di jalan kematian. Dalam keterkejutan semua orang, Qin Chen menusuk telapak tangan pria klan gelap dengan pedangnya, cahaya dingin keluar dari pupilnya, dan dia menebas lagi dengan pedangnya. Saat pedang itu dipotong, cahaya pedang yang luas langsung melonjak dalam kehampaan seperti sungai kematian yang panjang. Cahaya pedang ini sepertinya berubah menjadi naga sejati kematian, itu bergegas ke kehampaan gelap yang tak berujung, terbungkus dalam nafas kematian yang mengepul, dan menghantam orang kuat dari klan gelap. Kekosongan api penyucian neraka bergetar, dan saat naga sejati datang dengan nafas kematian, langit berubah menjadi lautan luas. Bayangkan saja nafas kematian mengalir deras seperti banjir yang menghancurkan tanggul. Bagaimana mengerikan pemandangannya jika Anda melepaskannya, itu akan menjadi bencana. Tenggelam dalam nafas kematian seperti itu, bahkan master puncak tertinggi akan langsung dimusnahkan oleh kekuatan maut yang tak ada habisnya dan menjadi mayat hidup. Melihat napas kematian seperti itu, tetua Gumo dan yang lainnya mengubah ekspresi mereka. Melihat aura pedang naga kematian melonjak ke langit, orang kuat dari klan gelap tidak menunjukkan rasa takut, mengeluarkan raungan panjang, dan aura gelap tak berujung melonjak keluar dari tubuhnya dalam sekejap. Udara kegelapan dan kekacauan mengembun di lengannya yang tersisa di atas. Kekuatan yang tak terhitung jumlahnya berkumpul, dan lengannya langsung menjadi sangat tebal, dan aura gelap yang mengepul seperti tanggul yang pecah dan kacau, dan dia meninju ke depan dengan keras. Terdengar ledakan keras, di bawah pukulan ini, kehampaan bergetar, dan kekuatan kegelapan melonjak dengan gila-gilaan. Kekuatan kegelapan yang sangat murni dan kaya sepertinya tidak datang dari dunia ini, dan berkumpul di bawah pukulan ini dengan gila-gilaan. Satu pukulan tidak dapat dihentikan,
tidak ada yang meragukan bahwa pukulan ini pasti dapat meledakkan satu sisi langit dan berlari melalui satu dunia ke dunia lain dalam sekejap. Pukulan ini memadatkan kekuatan mengerikan dari kelompok klan gelap ini. Tetapi jika lawan dengan level yang sama tidak memiliki harta karun tertinggi, mereka tidak akan dapat memblokir pukulan tak terkalahkan ini sama sekali, dan akan terbunuh seketika, bahkan tanpa kekuatan untuk melawan. Ketika pukulan tak terkalahkan datang, energi pedang dari naga kematian mengejutkan langit, dan langsung mengumpulkan nafas kematian yang melonjak dari langit. Sinar cahaya menabrak kepalan tangan besar yang gelap. Terdengar raungan, pedang mengguncang langit, bumi berguncang, Qin Chen menebas dengan pedang, dan raungan menusuk dengan cepat meletus dari telapak tangan besar yang gelap, seolah-olah itu adalah hal tersulit di dunia. Tetapi bahkan hal tersulit di dunia pun tidak dapat menahan pedang yang begitu mengerikan dari Qin Chen. Dengan keras, tinju hitam pekat itu meledak dalam sekejap, dan langsung terkoyak oleh energi pedang yang tajam. Tidak mungkin. Melihat pemandangan seperti itu, orang kuat dari klan kegelapan tampak kaget dan berteriak. Di kejauhan, Yan Xiezizun dan yang lainnya juga terkejut, dan pikiran mereka sangat terkejut, karena meskipun klan gelap bukanlah pusat kekuatan tertinggi, kekuatan asli kegelapan yang ditampilkan sebelumnya sudah cukup untuk menembus dunia. Sebagai anggota klan iblis abisal, mereka terlalu sadar akan kekuatan kegelapan yang mengerikan. Ini adalah kekuatan mengerikan dari luar alam semesta ini, jauh melebihi kekuatan ras iblis. Pukulan seperti itu, bahkan tertinggi dari klan iblis abisal, tidak dapat dengan mudah menahannya, tetapi itu dipecah oleh Qin Chen sekaligus, yang membuat orang-orang kuat yang hadir, seperti Yan Xiezizun dan yang lainnya tidak dapat duduk diam, pikiran mereka terguncang, kedua bola mata terbuka lebar. Ketika ki pedang naga sejati kematian membelah tinju kegelapan, orang kuat dari klan gelap meledak dengan cahaya di sekujur tubuhnya, dengan raungan, dia meledakkan kekuatannya hingga batasnya. Ketika tinju tajam yang bisa menghancurkan langit berbintang meledak seperti badai dahsyat, kekuatannya sangat mengerikan. Kekuatan semacam ini benar-benar menghancurkan. Pukulan demi pukulan dengan gila-gilaan meledakkan bilah tajam energi pedang naga kematian, naga sejati kematian meraung, dan kekuatan bergulir dari aturan kematian memusnahkan segalanya. Dengan keras, tinju gelap yang mengerikan meraung sehingga pedang naga kematian mengaum dan beriak lapis demi lapis. Nampaknya jika pengeboman terus berlanjut seperti ini, orang kuat dari klan kegelapan bisa langsung meledakkan energi pedang naga kematian, yang akan menghancurkan pedang tersebut. Qin Chen, yang mengarahkan pedang tajamnya di bawah untuk membombardir dan membunuhnya. Tiba-tiba, apakah itu Penatua Moxin dan yang lainnya, atau Penatua Gumo, mereka semua menatap pemandangan di depan mereka. Dengan nafas kematian yang begitu mengerikan, mereka samar-samar menebak identitas Qin Chen. Salah satunya adalah kebanggaan dunia bawah, dan yang lainnya adalah penguasa klan gelap, keduanya kuat di luar alam semesta ini, mereka berdua ingin tahu siapa yang lebih baik. Orang kuat dari klan kegelapan juga merasakan nafas luar biasa Qin Chen saat ini, nafas kematian yang mengepul sepertinya tidak datang dari dunia ini, seolah-olah datang dari dunia lain. Dia samar-samar memahami identitas Qin Chen, dan hatinya menjadi lebih marah. Sumber kegelapan tak berujung meletus dari tubuhnya dalam sekejap. Tidak peduli apa tujuan pihak lain datang ke penjara iblis neraka, mereka tidak dapat menodai martabat klan gelapnya. Namun, Qin Chen tertawa kecil, setelah beberapa gerakan balasan, dia sudah memahami kekuatan lawan. Master tertinggi setengah langkah memiliki kekuatan tingkat tertinggi, dan bahkan di antara master tertinggi biasa, dia tidak dianggap lemah. Qin Chen terkejut. Kekuatan dari lautan alam semesta ini memang luar biasa. Jika Anda ingin menjadi orang kuat dari semua ras, Anda mungkin bukan lawan dari pihak lain, tetapi yang ditemui pihak lain adalah Qin Chen. Napas gelap yang mengepul menelan Qin Chen seperti lautan luas. Kekuatan kegelapan yang mengerikan dengan gila-gilaan mengalir ke tubuh Qin Chen, mencoba memusnahkan tubuh fisiknya. Namun, bagi Qin Chen yang memiliki darah Raja Kegelapan, kekuatan gelap semacam ini tidak dapat membahayakan asalnya sama sekali. Cahaya pedang mencapai langit, dan naga sejati kematian lainnya meraung. Naga sejati ini berubah menjadi aura yang mengejutkan, membuka mulutnya dan memuntahkan aura kematian yang tak ada habisnya dengan gila-gilaan.
Itu bisa memusnahkan satu sisi langit dalam sekejap. Dengan suara letusan, energi pedang naga sejati kematian, yang berisi aura pembunuh tak berujung, melambung ke langit dengan kekuatan maut yang dapat memusnahkan bintang-bintang di langit. Kali ini, bahkan jika orang kuat dari klan gelap meledakkan satu demi satu pukulan dengan gila-gilaan, pedang kematian penuh dengan vitalitas. Dan kekuatan tinju gelap ini sama sekali tidak dapat menembus pertahanan energi pedang naga kematian. Ketika energi pedang naga kematian menyerbu, orang kuat dari klan kegelapan tampak terkejut. Dia hanya fokus menyerang, tetapi ketika energi pedang naga kematian menyerang, dia tidak bisa melarikan diri. Jeritan nyaring terdengar, dan orang kuat dari klan gelap langsung diliputi oleh nafas kematian. Di bawah nafas kematian yang mendominasi, orang kuat dari klan gelap itu benar-benar tertelan dalam sekejap mata, dan tubuhnya terbakar seketika, berubah menjadi benda mati yang tak terhitung jumlahnya dan berserakan. Dengan embusan, terlihat dengan mata telanjang, cahaya pedang yang tajam menembus langsung di antara alisnya, memaku jiwanya sampai mati. Itu adalah pedang karat misterius, yang secara paksa menembus alis orang kuat dari klan gelap. Tubuh Master Klan Gelap terbakar secara langsung. Klan gelap bukan milik alam semesta ini. Begitu mereka mati, kekuatan alien mengerikan yang terkandung dalam tubuh mereka akan langsung menghilang, tidak menyisakan tulang. Hanya jiwa ilusi yang tersisa. Jiwa-jiwa klan gelap, seperti jurang hitam, dipaku ke dalam kehampaan oleh pedang karat misterius, berjuang dengan gila-gilaan. Lepaskan kursi ini, ucap Master Klan Gelap meraung dan meraung, jiwanya terpelintir dengan keras. Dia hilang. Sebagai anggota klan gelap, dia benar-benar dikalahkan. Napas jiwa gelap yang mengepul melonjak, dia tidak bisa memaafkan dirinya sendiri, dan tidak bisa mempercayai semua yang ada di depannya. Tidak jauh dari situ, Tetua Gumo dan yang lainnya juga membeku. Kejam, terlalu kejam, itu benar-benar menghancurkan tubuh orang dari klan gelap secara langsung, tanpa memberi mereka ruang untuk berbalik. Tuan, orang ini adalah anggota klan kegelapan, dan saya harap Anda berbelas kasih. Ucap Penatua Gumo, yang telah diam sebelumnya, akhirnya tidak tahan lagi, dia bergegas maju dan berkata dengan cemas. Dia tidak boleh membiarkan orang-orang dari klan kegelapan mati di depannya, jika tidak, klan iblis abisal miliknya pasti akan menimbulkan masalah besar. Jiwa Master Klan Gelap tertusuk ke dalam kehampaan, dan dia sangat marah, lepaskan aku, kamu berani menyentuhku, tidak peduli apa latar belakangmu, klan gelapku pasti tidak akan membiarkanmu pergi. Teriak orang kuat dari klan gelap meraung, mencoba mengancam Qin Chen. Tapi sebelum dia selesai berbicara, Qin Chen mencibir dan langsung mengaktifkan pedang karat misterius itu. Pedang karat misterius bersinar, langsung melahap kekuatan jiwa orang kuat dari klan gelap. Dengan suara ledakan, jiwa pihak lain langsung hancur, dan jiwa itu terbang menjauh dan menghilang. Ketika Penatua Gumo dan yang lainnya melihat pemandangan seperti itu, mereka semua tertegun sejenak, dan hati mereka bergetar tanpa sadar. Rasa dingin yang tak bisa dijelaskan melonjak dari telapak kaki mereka dalam sekejap. Orang dari klan gelap sudah mati. Dan mati di depan mereka. Ini sudah berakhir. Hati mereka tenggelam sepenuhnya, dan rasa dingin yang tak ada habisnya melonjak, dan mereka tidak bisa lagi membayangkan hasil selanjutnya. Tuan, orang ini adalah anggota klan gelap, Anda membunuhnya seperti ini. Ucap Penatua Moxin melangkah maju dalam sekejap, dan berkata dengan marah. Hanya saja sebelum kata-kata itu selesai, suara itu berhenti tiba-tiba, dan Qin Chen menoleh untuk menatapnya dengan dingin, dan berkata dengan dingin, bagaimana dengan orang-orang gelap? Jika kamu memiliki kemampuan, pergilah untuk menggangguku di dunia bawah. Jika kamu bicara omong kosong, kursi ini akan membunuhmu bersama. Mata itu, yang mengandung niat membunuh tanpa akhir, meledak dengan niat membunuh yang mengerikan dalam sekejap, membuat Penatua Moxin mundur berulang kali, takut untuk mengatakan sepatah kata pun. Supreme tingkat menengah yang agung sebenarnya ditakuti oleh Qin Chen yang bahkan bukan Supreme. Bukannya dia pengecut, tapi karena dia tahu pihak lain pasti tidak sembarangan bicara, tapi benar-benar berani membunuhnya. Pada saat ini, pedang karat misterius itu terbang kembali ke tangan Qin Chen dalam sekejap, dan menghilang dalam kehampaan. Nafas kematian tidak bisa menghilang untuk waktu yang lama,
menunjukkan adegan tragis sebelumnya. Ayo pergi. Sekarang seharusnya tidak ada yang menghentikanku. Ucap Qin Chen berkata kepada Lord of Abyss Demon. Tuan, Anda membunuh anggota klan kegelapan, dan Anda berani memasuki penjara iblis tak terbatas. Ada banyak penguasa klan kegelapan di penjara iblis tak terbatas ini. Ucap tetua Gumo buru-buru berkata. Anggota klan gelap dibunuh oleh Qin Chen, dan dia tidak boleh membiarkan Qin Chen dibunuh oleh orang lain lagi. Jadi bagaimana jika ada penguasa klan gelap? Apakah kamu takut pada mereka? Kata Qin Chen dengan jijik, dan Lord of Abyss Demon memasuki penjara iblis neraka dalam sekejap, dan menghilang dalam sekejap. Melihat bagian belakang Qin Chen dan yang lainnya pergi, Penatua Gumo dengan tegas menghindari kakinya. Sekarang dalam masalah besar, Penatua Gumo, haruskah kita memanggil Patriark sekarang untuk membiarkan Patriark kembali? Ucap Penatua Moxin dan yang lainnya juga panik, masalah itu di luar kendali mereka. Tidak, itu tidak perlu. Ucap Penatua Gumo melambaikan tangannya secara langsung. Dia masih tenang dan tidak silau. Dia ingat apa yang dikatakan Lord of Abyss Demon sebelumnya, dan tahu bahwa Ero Yuan Zizun tidak mengetahui identitas dari Lord of Abyss Demon. Jika Patriark kembali, kedua belah pihak bertemu, saya khawatir pasti akan ada beberapa konflik. Masalah ini tidak dapat diselesaikan bahkan jika Patriark kembali. Kita harus menunggu leluhur kembali, jadi mari kita tunggu. Ucap Penatua Gumo berkata dengan suara yang dalam. Apakah kamu yakin? Ucap Penatua Moxin dan yang lainnya bertanya dengan curiga. Jangan khawatir, Tuan Tianyuan memiliki status khusus, dia seharusnya baik-baik saja. Ucap Penatua Gumo melihat penjara iblis neraka yang gelap gulita dan diam-diam menghela nafas. Pada saat ini, di penjara iblis neraka, Qin Chen dan Lord of Abyss Demon bergerak maju dengan cepat. Berdiri di luar tanpa menyadarinya, begitu memasuki penjara iblis neraka, ada perasaan menyeramkan yang merembes ke udara. Melihat sekeliling, ada kegelapan dan kesunyian. Tidak ada cahaya kecuali kegelapan. Dan ketika berdiri di luar penjara iblis neraka dan menghadap ke penjara iblis neraka, itu bahkan membuat orang merasa bahwa akhir dunia ada di depan mereka. Jika mereka melewati titik ini, mereka akan memasuki dunia gelap dan dunia bawah.